Baik, Dokter Ahmadu, semakin banyak nih tambahan pengetahuan kita ya tentang mulai dari pencegahan ya agar tidak berkelanjutan. Tentu banyak juga dari antara kita ini ingin bertanya, Dokter Ahmadu, kapan sih dokter bedah melakukan intervensi dengan melakukan tindakan pada pasien ini? Silakan, Dokter. Oke, baik, terima kasih Dokter Hendy. Jadi ada beberapa prinsip penanganan luka. Ini minimal ada lima. Yang pertama adalah kita harus mengontrol infeksi, Dok. Kalau kita berhadapan dengan infeksi dan berhadapan juga dengan kekurangan aliran darah, mana sebenarnya yang didahulukan? Ternyata yang harus didahulukan adalah infeksi dulu, harus dikontrol. Nah, kalau lihat dari seperti itu, maka kita harus bisa menggrading nih, kira-kira derajat infeksinya level mana? Karena ada level yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Kalau kita lihat derajatnya itu bukan ringan, Dok, udah mulai sedang, apalagi berat, maka dia wajib harus datang ke rumah sakit, Dok. Karena nggak mungkin hanya diberikan pemberian antibiotik yang minum, nggak kuat biasanya, kalah cepat. Jadi kalau udah mulai sedang derajatnya atau berat, datang ke rumah sakit. Nah, kontrol infeksi itu dengan apa aja? Pertama dengan antibiotik, kemudian yang kedua adalah dengan mendrainase infeksinya, atau berikutnya adalah membuang jaringan-jaringan yang mati, sehingga memberikan kesempatan pada luka itu membaik gitu, jaringannya tumbuh sehat gitu. Nah, berikutnya adalah kontrol gula darah atau kontrol metabolik. Jadi pasti pasien dengan adanya luka, metabolismenya itu terganggu, Dok. Biasanya ditandai dengan gula darah yang tinggi banget. Mungkin awalnya dia terkontrol, tapi giliran dia ada luka dan terinfeksi, gula darahnya bisa 200, 300, bahkan kadang kita ketemu gula darahnya udah 500, Dok. Nah, yang kayak gini harus segera diatasi, diturunkan. Nah, berikutnya adalah kontrol pembuluh darah. Nah, kalau kita pakai yang paling sederhana nih, Dok, kalau kita melihat ada luka, kemudian kita tata laksana dengan baik, udah ternyata 6 minggu nggak ada perbaikan, maka luka itu sebenarnya butuh untuk diperbaiki pembuluh darahnya. Nah, kalau kita punya pemeriksaan yang lebih objektif, kita bisa ukur dengan misalnya tekanan sistolik ya di area ankle itu berapa. Kita bandingkan dengan tekanan sistolik di area lengan. Ada namanya istilah ankle brachial index. Kalau ankle brachial indexnya itu kurang dari 0,9, maka kita sebut ada gangguan pembuluh darah, ada penyempitan. Nah, kalau memang itu ada, maka kita harus tangani dengan cara revaskularisasi, artinya memberikan aliran tambahan gitu. Yang menyempit kita buka supaya alirannya banyak. Itu udah tiga kontrol. Yang berikutnya adalah kontrol lukanya itu sendiri. Artinya perawatan luka. Gitu. Dan yang terakhir adalah gimana caranya pasien ini dan keluarganya paham, Dok. Kalau dia paham, harapannya dia mengikuti apa yang kita planning, kita rencanakan, dan berikutnya juga mengikuti supaya dia jangan sampai kambuh lagi. Gitu. Wah, jadi ternyata fungsi edukasi sangat penting ya, Dok. Betul. Maaf, Dok, ada satu yang utama. Yang utama adalah offloading. Offloading itu adalah menghindari luka dari tekanan, Dok. Ini sangat penting pada semua jenis luka. Orang yang normal saja, kalau dia bagian tubuh itu ketekan terus-menerus, misalnya orang yang stroke, ya kan, tiba-tiba nanti ada luka di belakang tuh di pantat, atau ada luka di tumit. Apalagi kalau
ternyata sudah ada luka di kaki, kalau kena tekanan dia bukannya makin membaik, dia makin melebar. Itu jadi ada 5 kontrol plus edukasi tadi. Jadi ada 6. Baik, mungkin Dr. Ahmadu punya data seberapa besar penderita kaki diabetes ini yang dilayani di Fasienkes primer, artinya yang letaknya tidak di pusat perkotaan tapi yang di perifer di daerah-daerah puskesmas begitu, sehingga mungkin buat teman sejawat kita juga perlu sekali untuk pencerahan sebatas mana mereka bisa menangani ini. Oke, baik. Jadi kalau seberapa besar kasusnya, Dok? Ini kita berbicara di pusat rujukan RSCM ya, Dok, ya, karena saya kerjanya di RSCM. Di pusat rujukan aja itu menjadi kasus yang paling banyak, Dok. Artinya di perifer, apalagi, yakin, Dok, itu paling banyak. Artinya saya berharap nggak hanya menjadi mitra untuk bisa kerjasama, tapi mereka juga bisa mentata laksana gitu. Karena prinsip-prinsip utamanya tata laksana di layanan primer ini penting, Dok. Jadi kalau misalnya ada luka yang infeksinya itu derajat ringan, ringan ini dikategorikan, Dok, lokal aja. Artinya tuh kalau ada eritem, ada bengkak itu kurang dari 2 cm dari tepi-tepi lukanya. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman coba atasi dengan pemberian antibiotik yang oral, kemudian dibersihkan lukanya, terus dievaluasi dalam waktu 3 hari. Kalau dia misalnya tidak mereda, maka dia butuh tata laksana yang lebih, Dok. Gitu. Sebaiknya itu dirujuk saja ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman bisa mendeteksi ini ada gangguan aliran darah, maka itu juga segera dirujuk untuk dipastikan, Dok. Karena kalau hanya ditata laksana lukanya mungkin bisa sembuh, Dok, tapi angka kekambuhan sama angka ketahanan tungkainya ternyata rendah, Dok. Nah, itu kita sering dapatkan tahun ini misalnya dilakukan amputasi minor, itu tahun depan dia amputasi mayor, Dok. Kalau kita nggak bisa deteksi gangguan pembuluh darahnya. Tapi kalau kita bisa deteksi, kemudian kita bisa perbaiki, angka ketahanan tungkainya itu naik 2 kali lipat, Dok. Baik. Jadi memang ini butuh teman-teman di layanan primer untuk bisa tata laksana awal sama mendeteksi dini kelainan pembuluh darahnya. Baik. Jadi sahabat-sahabat Pak Wijaya, bahwasanya walaupun kita sudah melakukan amputasi, kalau tidak terkontrol gula darah dan perawatannya, tetap ada kemungkinan untuk dilakukan lagi reamputasi. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti ini. Begitu ya, Dokter? Betul sekali. Bisa naik lagi ya levelnya ya. Sama juga gini, Dok, saya sering ketemu kasus itu dapat rujukan sudah diamputasi tapi nggak sembuh, Dok. Nah, kenapa? Karena nggak dikenali dari awal ini ada gangguan pembuluh darah. Kalau kita bisa mengenali, kita bisa memastikan kira-kira nih bisa sembuh atau enggak. Dan itu pemeriksaannya simpel, Dok, hanya dengan USG misalnya. Dan saya yakin di semua rumah sakit itu alatnya ada. Mungkin ahlinya aja yang mengoperasikan itu yang mungkin nggak semuanya ada. Tapi minimal kalau kita yang paling sederhana kan dengan pemeriksaan tadi ya, ankle brachial index, cuman butuh tensimeter taruh di betis, diukur berapa tekanan sistoliknya, kemudian tensimeter taruh di lengan diukur, kemudian dibandingkan. Gitu. Pokoknya kalau di bawah 0,9 artinya dia ada gangguan. Baru nanti kita evaluasi dengan USG gitu. Jadi sebenarnya tidak
serumit yang dibayangkan ya dokter. Kalau seumpamanya tahapan-tahapan tadi dilakukan dengan baik ya. Jadi artinya ada pengawasan, artinya sebenarnya itu mulai dari pasien ya, ada self ya, self kontrol ya. Betul. Harus mengenali diri sendiri. Ada nggak gangguan pembuluh darah? Dan satu lagi yang kita belum bahas dok adalah mengenali gangguan saraf. Ya. Sebenarnya ada metode yang paling mudah, itu hanya butuh dengan menggunakan tangan kita sendiri dok. Namanya ada Ipswich test. Ipswich test. Ini teman-teman semua bisa kerjakan ya, mau baik perawat, dokter umum, dokter spesialis, kerjakan dengan cara pasien diminta untuk memejamkan mata, habis itu kita sentuh, tapi sentuhannya jangan sampai membuat kaki dia bergerak dok. Kalau dia bergerak nanti sensasinya bukan hanya sensorik tapi proprioceptif yang terangsang. Nah, kalau kita sentuh di 3 atau 6 tempat, ada 2 saja dok yang nggak bisa dia identifikasi, nggak merasakan atau dia salah nyebutin, itu ada gangguan loss of protective sensation. Jadi ada gangguan neuropati yang menjadi dasar mudah untuk timbul luka. Baik Dr. Amadou, jadi kiranya ini sudah semakin mengkerucut ya, bagaimana sebenarnya kaki diabetes ini sebenarnya bisa ditangani. Betul, bila dari awal itu sudah ditangani dengan baik ya. Jadi saya kira banyak hal yang sudah Dr. Amadou sampaikan di kita, para sahabat Pabijaya. Apa yang disampaikan barusan oleh Dr. Ahmadou tadi saya kira sangat berharga buat kita, dan juga beliau menyampaikan bahwa kelainan kaki diabetes itu sebenarnya pada awalnya harus dimulai dengan kontrol gula darah. Yang jangan dibiarkan sampai gula darah tinggi, dan tentu hal ini menyangkut juga mulai dari konsumsi karbohidrat yang harus dibatasi sesuai dengan nasihat-nasihat dari dokter yang memeriksa pada awalnya. Selanjutnya juga bahwasanya kelainan yang terjadi pada kaki diabetes itu secara garis besarnya ada gangguan dari pembuluh darah ya, kemudian juga ada gangguan persarafan ya. Persarafan itu bisa gangguannya karena rasanya yang berkurang sehingga tidak merasakan kalau ada tonjolan ya, menginjak tonjolan atau bahkan menginjak yang tajam pun kadang-kadang tidak terasa, sehingga gangguan saraf seperti ini memudahkan untuk terjadinya kaki diabetes. Dan juga selanjutnya ada juga gangguan yang menyebabkan kulit di sekitar kaki itu mengering sehingga memudahkan terjadinya keretakan daripada kulit sampai dia bisa menjadi satu tukak karena ini ya. Jadi pemirsa sahabat Pabijaya yang saya hormati, kalau dari awal kita sudah menangani dengan yang baik ya, tentu risiko untuk dilakukan amputasi tentu akan berkurang ya. Dan juga buat sejawat Pabijaya yang berada di Fasiankes Primer juga harus memahami bagaimana mulai mendeteksi secara dini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada yang kita sebut dengan kondisi
ulcer artinya sebelum dia menjadi ulkus, menjadi tuka, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda dari persarafan, tanda-tanda dari adanya kapalan, tanda-tanda dari adanya bentuk yang berubah, ya. Betul. Bentuk yang berubah ini karena akibat dari persarafan di mana otot-otot, kekuatan otot tidak seimbang, sehingga terjadi distribusi beban yang tidak sama di satu telapak kaki, sehingga ada bagian yang menerima beban lebih besar dan kebetulan kulitnya rapuh, sehingga tidak mudah terjadi luka. Bukan begitu ya, dokter ini ya? Ada lagi mungkin ditambahkan? Tepat sekali, udah sangat lengkap tadi disampaikan oleh Dr. Henry. Saya pikir nanti kita bagaimana pemirsa ya, sahabat-sahabat Pak Wijaya ini nanti tahu prosedur apa sih dok revaskularisasi. Nah itu mungkin akan tahap berikutnya kita kasih tahu, karena nggak seserem yang dibayangkan. Jangan membayangkan sekarang itu operasi dengan sayatan-sayatan yang lebar, sekarang hanya dengan tusukan dok. Nah, kita bisa perbaiki pembuluh darah, nanti kita bisa tunjukkan di kesempatan berikutnya. Iya, jadi Dr. Ahmadu, kami karena memang keterbatasan waktu, jadi kami mohon Dr. Ahmadu kalau diundang lagi bersedia ya. Siap dok, dengan senang hati dok. Ya, ini banyak pemirsa yang yang sangat perlu dicerahkan ya. Terutama banyak seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa di center yang besar seperti RCM saja populasinya sangat besar. Bagaimana di daerah perifer ini, saya kira seperti fenomena gunung es ya, betul, dokter ya. Jadi memang memang di literatur dimanapun, nggak hanya di Indonesia dok, kaki diabetes itu kelihatannya kecil, padahal tuh kalau kita deteksi lebih banyak itu udah kayak fenomena gunung es. Iya, saya kira benar. Baik, sahabat Pak Wijaya yang saya hormati, demikian tadi dengan Dr. Ahmadu ya, seorang pakar di bidang bedah vaskuler, telah menyampaikan berbagai pengetahuan kepada kita. Semoga kita semua bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk mencegah terjadinya kaki diabetes. Dan Dr. Ahmadu, saya atas nama Pak Wijaya mengucapkan terima kasih. Semoga kalau kami undang lagi mau datang ini. Oke dok, terima kasih banyak ini. Saya diberikan kesempatan, saya senang sekali. Sampai ketemu lagi sahabat Pak Wijaya.